Halo semua, dengan Kosan di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, kali ini kita akan membahas lagi sebuah smartphone, yaitu Redmi Note 8. Dan handphone ini menurut saya masih cukup menarik buat kalian miliki di akhir tahun 2020 ini. Kenapa? Kalian simak videonya sampai habis ya. Tetapi seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa untuk selalu dukung channel Fantasi Gadget dengan cara subscribe channel Fantasi Gadget. Jangan lupa untuk nyalain bel notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Jangan lupa untuk like juga dan share kepada teman-teman kalian supaya mereka mengetahui ada channel YouTube namanya Fantasi Gadget. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama-tama yang perlu kalian pertimbangkan dari Redmi Note 8 ini, kenapa masih cukup menarik, adalah sektor desain. Karena di bagian belakang ini dia menggunakan bahan Gorilla Glass 5. Ya, ini untuk kokoh dan cukup premium di kelas harganya. Untuk frame-nya dia masih menggunakan frame polikarbonat, tapi finishingnya glossy dan menurut saya ini masih cukup menarik karena dia masih kelihatan mewah di kelas harganya. Sementara di bagian belakang tadi dia menggunakan 4 kamera. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro. Ada sensor sidik jari dan juga ada logo Redmi di bagian bawahnya. Di bagian depannya ada layar 6,3 inch Full HD Plus IPS, udah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Ada juga kamera di bagian atasnya 13 megapiksel dan LED notifikasi. Kita geser ke bagian bawah. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada juga lubang USB Type-C yang udah support fast charging 18 watt. Ada juga speaker. Kita geser ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada tombol volume up and down dan juga tombol power. Geser ke bagian atas. Di bagian atas ini ada infrared buat remote dan juga ada secondary mikrofon. Kita lanjut ke bagian kanan. Di bagian kanan ini ada slot buat kartu dan juga buat micro SD ya. Dia dual nano SIM dan satu micro SD. Jadi kalian bisa tambah lagi micro SD meskipun kapasitasnya udah gede ya. Udah 64 GB, kalau butuh masih ada. Dan menurut saya desain masih cukup menarik dari Redmi Note 8 ini. Kenapa? Karena bagian depan dan belakangnya udah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 dan itu kelihatan cukup premium di kelas harganya. Bahkan handphone keluaran terbaru seperti Redmi Note 9 masih menggunakan bahan plastik polikarbonat. Jadi sektor desain ini masih cukup perlu kalian pertimbangkan untuk dimiliki di tahun 2020 ini. Lanjut ke hal yang masih menarik di Redmi Note 8 ini, dia punya quad kamera 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Dan kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Kamera belakangnya bisa rekam video hingga 4K dan juga Full HD 60 fps dan Full HD 30 fps. Sementara kamera depannya dia bisa merekam dengan kualitas Full HD 30 fps. Dan untuk kualitas fotonya menurut saya masih cukup menarik ya. Baik kalian yang suka foto-foto di tempat gelap, karena dia kualitas low light-nya ini masih cukup baik dan masih cukup menarik di tahun 2020 ini. Dan juga dia juga bisa install Gcam, jadi buat low light-nya biar lebih menarik lagi. Sementara untuk ultrawide-nya juga menurut saya masih cukup bagus dan cukup recommended banget buat kalian. Buat kamera depannya juga masih cukup menarik. Mode portraitnya juga lumayan rapi di kelas harganya. Jadi nice banget buat sektor kameranya. Dan ini contoh kamera belakang dari Redmi Note 8. Kalian bisa nilai sendiri ya. Dynamic range-nya
Ya, inilah contoh kamera depan dari Redmi Note 8. Bagaimana kualitasnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti ini dynamic range-nya. Kalau di bawah lari seperti ini. Ya, seperti itu. Dan kita lanjut ke hal yang ketiga yang masih menarik dari Redmi Note 8 adalah sektor performa. Redmi Note 8 itu menggunakan chipset dari Snapdragon, itu Snapdragon 665, Adreno 610 dan juga RAM 4GB dan internal 64GB. Ada sih varian yang lebih rendah dan lebih tinggi dari varian ini yang tengah-tengah ya. Prosesor ini masih dipakai kok sama handphone keluaran sekarang seperti Vivo V20 SE yang harganya itu sekitar 4 jutaan. Jadi buat bandrol harganya 2 jutaan sih masih cukup worth it sih. Untuk skor Antutunya sendiri dia 170 ribuan. Sementara untuk skor Geekbench 5-nya itu di single core dia 310, itu multicore-nya 1244. Dan untuk pemakaian sehari-hari real life-nya ya buat buka tutup aplikasi masih cukup lancar, masih cukup smooth dan cukup enak ya. Untuk RAM 4GB-nya ini masih cukup enak banget. Buat multitasking juga tidak masalah ya. Buat buka tutup aplikasi masih cukup smooth dan masih cukup oke dan masih cukup enak dipakai di tahun 2020 ini. Sementara untuk sektor lain, untuk performanya sendiri ya, saya sih cuma tes game PUBG ya, karena game ini yang sering saya mainkan itu defaultnya itu hanya smooth high doang. Tapi untungnya untuk bermain PUBG masih stabil di sekitar 27 sampai 30 fps. Jadi masih cukup enak ya, meskipun agak sedikit frame drop ketika musuhnya lagi rame-ramenya. Untuk maksimalin Snapdragon 665 ini kalian butuh aplikasi pihak ketiga itu GFX Tools. Di sini bisa smooth extreme tapi dengan konsekuensi baterai lebih boros dan juga handphone lebih cepat panas. Saran saya sih kalian pakai kipas saja ketika pakai aplikasi GFX Tools. Dan sektor performa menurut saya masih cukup menarik dari smartphone Redmi Note 8 ini. Yang keempat, kenapa Redmi Note 8 ini masih cukup menarik di tahun 2020 adalah sektor layar. Redmi Note 8 menggunakan layar 6,3 inch, resolusinya Full HD Plus dan udah memakai layar IPS yang udah dilindungi kaca Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ketajamannya udah cukup baik di kelas harganya karena resolusinya udah Full HD Plus bukan HD. Karena kebanyakan handphone 2 jutaan masih menggunakan HD Plus doang. Jadi Redmi Note 8 ini punya keunggulan di sektor layar untuk harga 2 jutaan. Untuk masalah brightness layar juga cukup baik ketika dipakai di luar ruangan karena dibantu oleh sensor cahaya yang cukup responsif. Dan bagi kalian yang suka bermain game di smartphone, handphone ini juga cukup recommended buat kalian karena untuk touch delay dari handphone ini udah cukup bagus ya. Responsivitas layarnya cukup tinggi sekali ketika saya coba untuk bermain game PUBG. Kebayangkan meskipun speknya tinggi tapi responsivitas layarnya kurang, itu akan mempengaruhi performa kalian ketika bermain game. Dan sementara untuk mendukung kualitas multimedia kalian, di bagian bawahnya ada speaker dan berikut contoh suara keluaran speakernya. Dan menurut saya kualitas keluaran speaker dari Redmi Note 8 ini udah cukup bagus ya buat kalian yang suka nonton baik di Netflix maupun di YouTube karena keluaran speakernya udah cukup bagus di kelas harganya. Dan menurut saya secara overall untuk sektor multimedia ini masih cukup menarik di tahun 2020 ini. Selain daripada itu, ada fitur-fitur kecil lainnya seperti fingerprint di sini yang cukup cepat dan cukup gegas. Jadi kalian buka layar nggak perlu lagi tuh pakai password ataupun pakai pola. Ada juga alternatif lain seperti face unlock yang mengandalkan kamera depan.
Ya meskipun di minim cahaya ini agak kurang cepat ya. Buat remote TV dan remote AC masih ada infrared di bagian atas. Dan baterai sendiri berkapasitas 4000 mAh yang udah cukup gede. Dan didukung dengan pengecasan cepat fast charging 18 watt. Jadi ngisinya dari 0 sampai penuh itu kurang dari 2 jam. Jadi ini efisien banget buat kalian yang mungkin hobinya nonton atau juga hobi bermain game, karena ya untuk para gamers dan para yang suka menikmati multimedia harus butuh baterai yang gede ya. Dan juga tentunya ngecasnya biar cepat biar bisa lanjut lagi push rank atau nontonnya. Ya mungkin demikian saya pembahasan tentang Redmi Note 8 kenapa masih cukup menarik di tahun 2020. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Tulis saja di kolom komentar pendapat kalian tentang handphone ini. Terima kasih banyak dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sayonara.